Ya, pemirsa saluran dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, terima kasih untuk tetap bersama kami di Rampai Budaya Islam. Dan tadi kita sudah simak bersama lantunan syair Habsi yang sudah disampaikan oleh anggota dari Majelis Habsi Muslimah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan sebentar lagi kita akan simak yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Endang Sukandi. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu bunda-bunda yang ada di studio. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Dan di tengah kita juga ada Bunda Betty Asmarawati, ada Bunda Diana. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sehat ya ibu-ibu. Walaupun pandemi kita tetap jalan pengajian kita. Iya. Meskipun dibatasi. Baik. Insya Allah. Insya Allah tetap jalan ya Bun ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini ada Bunda Diana selaku pelatih Habsi kita. Bagaimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik ya ibu-ibu semua. Baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih kita akan ke Ustadz Ahmad Endang Sukandi. Ustadz, kita hari ini akan membahas mengenai keutamaan Bismillah ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan Bunda di studio, kami nanti juga setelah nanti Ustadz menyampaikan tausiahnya, boleh bagi bunda-bunda yang ingin bertanya silahkan. Oke, silakan Ustadz untuk tema kita mengenai keutamaan Bismillah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allahu la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahu kullun ni'matin minallah. Bismillahi ma sya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramat, wabil khusus yang saya hormati bersama Ketua Majelis Ta'lim Majelis Islamic Center dan juga Bunda, mohon maaf nggak kelihatan. Yang Allah hormati dan insya Allah Allah muliakan. Dan juga terima kasih Ibu Khos yang sudah memberikan waktunya untuk saya berbicara. Dan juga ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini yang sama-sama ulun hormati. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Makin semangat ya? Masih semangat nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita barataan sehat walafiat semua. Alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa bertemu, bermuajahah di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita yaitu ta'lim. Dan alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu di studio ini. Jarang-jarang sekali ke sini. Dulu pertama kali pembukaan Umpat Betakun. Terus yang keduanya sama Habsi remaja ya. Yang ketiga ini alhamdulillah. Tapi bertahun-tahun di Indonesia ke sini ya. Alhamdulillah hari ini kembali Allah takdirkan untuk bisa bertemu, bermuajahah guna melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang baik, Allah pertemukan kita di tempat yang baik pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bahwa pertemuan kita akan membahas tentang keutamaan basmalah. Sebetulnya ini tidak asing ya. Sering kita dengar atau barangkali kita hafal semua namanya bismillah. Tapi kadang-kadang yang namanya kita manusia ya, malul khata wan nisyan itu tempat salah dan lupa ya. Kadang-kadang sesuatu peramalan itu kalau yang amalnya ini sebetulnya bagus ini, tapi kadang-kadang lupa dengan bismillah. Maka sesuatu yang dianggap baik menurut hukum syar'i tidak dimulai dengan bismillah, maka ujung-ujungnya qalilul barokah. Barokahnya sedikit. Padahal ini baik ya. Nabi menyebutkan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta.
Setiap perkara yang dianggap baik menurut hukum syar'i tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta. Itu qalilul barokah. Artinya aqta itu hewan yang terpotong gitu. Artinya itu tidak ada buntutnya. Lebih jauhnya para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan itu adalah qalilul barokah, sedikit sekali barokahnya. Saya umpamakan begini. Ada binatang yang hewan itu, ada hewan yang bagus betul, mahal harganya, ada burung nih. Burung nih mahal luar biasa. Apa kira-kira ibu punya burung di rumah? Hah? Ada semuaan pasti. Gak maksudnya burung yang disangkar. Jangan dulu, mikirnya yang lurus-lurus Pak. Ribu kan? Ini burung yang terbang maksudnya. Ini ada satu burung yang mahal harganya itu. Sampai-sampai orang itu berani bertaruh pakai mobil Fortuner kadang-kadang. Taruhlah seekor burung itu ada murai ya. Murai itu luar biasa. Sudah suaranya cakep, keras, dan juga lincah. Tapi kalau seandainya ini burung yang dihargain berani orang sampai menukar mobil dengan burung itu. Kira-kira ibu mau nggak nuker mobil itu kalau seandainya burung ini bagus memang suaranya, tapi buntutnya hilang? Mau nggak kira-kira? Ini memang suaranya indah luar biasa, nggak mau berhenti dia berkicau terus, cuman buntutnya nggak ada. Inilah yang disebutkan tadi. Karena kita ini membeli seekor burung itu bukan hanya suaranya yang indah, suaranya yang bagus, tapi bentuk tubuhnya pun harus lengkap. Baru akan diulangi dengan sesuatu nilai yang luar biasa. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh kita itu perkara yang baik, perkara yang dihukumi oleh syar'i ini adalah perkara yang banyak bismillah, yang banyak perkara pahalanya. Tapi tidak dimulai dengan bismillah, itu seolah-olah binatang tadi itu. Buntutnya hilang, barokahnya hilang. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair bil khair. Barokah itu tambah-tambah kebaikan dalam kebaikan. Itu barokah disebutnya. Kalau barokah itu nggak pasti harus banyak-banyak dah. Ibu punya uang cuma dikit, tapi ada barokah di dalamnya, insya Allah hidup itu tenang aja. Tenang aja. Dikit aja duitnya, cuma 2M gitu. Ember misalnya. Dikit aja duitnya, cuman di dalamnya ada barokah. Tenang aja, nyaman aja hidup tuh. Makanan yang di hadapan kita ini tidak begitu istimewa kalau menurut orang-orang kaya. Biasa saja, tapi ada barokah di dalamnya. Enak aja ya kita makan. Coba lihat ini Bu, kalau anak-anak santri di pondok. Tapi kalau pondoknya jangan pondok yang modern. Kalau pondoknya yang modern kan tinggal makan aja. Lihatlah santri-santri yang di Salafi gitu, yang ya jauh dari kemodernisasian gitu. Dia itu kadang-kadang mau makan nanak nasi dulu. Habis itu nggak ada piring, makannya pun dibagi. Tapi gitu ketika makan, lahapnya minta ampun. Kenapa? Karena nilai barokahnya banyak. Bahkan ada yang menyebutkan kalau santri itu makan, itu diludahin bidadari. Senang bidadari katanya. Ini kan ada nilai barokah yang di dalamnya. Tapi kalaupun misalkan yang dimakani ini di hadapan kita enak, yang di hadapan kita ini menurut bahasa kita ini super look VIP barangkali makanannya. Tapi kalau tidak ada barokah di dalamnya, maaf kadang-kadang mau makan ini nggak boleh kolesterol tinggi. Mau makan itu nggak boleh jantung. Bingung akhirnya cuma nasi doang. Itu pun dengan garam. Qalilul barokah, hilang keberkahannya di dalamnya, maka tidak ada yang dinikmati oleh kita. Makanya supaya kita ini banyak barokah dalam hal yang kebaikan yang kita lakukan, awali perkara yang kita lakukan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan itu. Karena Bismillah ini bukan hanya daripada segi di dalam Al-Quran pun ya. Bahkan Allah pun memberikan keistimewaan tersendiri. Bismillah ini menjadikan perhiasan dalam Quran. Karena segala sesuatu itu kan ada perhiasannya. Ada perhiasannya segala. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu kan dihiasi dengan bintang. Allah hiasi langit itu dengan bintang yang begitu indah. Keluar bintang banyak kelap-kelip di mana-mana. Tengah malam kita lihat indah luar biasa. Malam tanpa bintang bagaikan
Gelap gulita nggak bisa apa-apa. Maka keindahan itu akan terasa kalau seandainya bintang itu muncul. Maka Allah ciptakan itu langit dihiasi dengan bintang. Yang kedua, Allah ciptakan malaikat dihiasi dengan malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan surga dihiasi dengan bidadari. Juga gedung-gedung yang sangat tinggi. Kemudian Allah ciptakan para nabi, dihiasi para nabi dengan baginda Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ciptakan hari. Hari pun dihiasi oleh Allah dengan hari Jumat. Allah ciptakan malam, dihiasi oleh Allah Lailatul Qadar. Lalu bahkan Allah ciptakan bulan, dihiasi oleh Allah itu bulan dengan bulan Ramadan. Lalu Allah ciptakan lagi di dalamnya kitab. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi itu kitab semuaan, dihiasi dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah ciptakan Al-Quranul Karim, Allah wahyukan Al-Quranul Karim dihiasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhiasannya itu Quran itu. Ini kan tidak bisa dianggap enteng ya Bismillah itu. Bahkan Bismillah itu ketika baginda Rasul awal-awalan diturunkan surah Al-Quran itu kadang-kadang Rasulullah itu bingung. Mau misahkan satu surat dengan satu surat itu kadang-kadang bingung. Tapi ketika Bismillah itu turun, baru Rasulullah memisahkan satu surat dengan satu surat itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan awalnya Rasulullah itu kalau menyuruh nulis para sahabat itu tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismikallahumma. Asalnya itu Bismikallahumma. Lalu setelah itu turun ayat yang menyebutkan di dalam ayatnya itu menyebutkan Bismillahi majreha wa mursaha. Sering dipakai doa ya. Doa apa tuh? Naik kendaraannya Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Rasulullah tahu tuh. Paham Rasulullah. Ketika itu ayat diturunkan diganti tuh asalnya Bismikallahumma diganti jadi Bismillah. Lama itu dipakai. Setelah itu turun lagi ayat yang menyebutkan di dalam ayat itu qulidullaha awidur rahman. Maka Rasulullah pun paham, ditambahin lagi tuh asalnya Bismillah pakai Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Lama itu dipakai tuh. Setelah itu dipakai turun lagi ayat yang menyebutkan dalam surat An-Naml innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Barulah dipakai oleh baginda Rasul pakai kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Tuh, indah luar biasa ya. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu jadi ilmu. Itu. Nah, ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita. Kalau kita ini tinggal beresnya doang ya. Gak tahu proses awal kita ini bismillah. Ibarat kata kita ini tinggal di hidangannya aja, tinggal langsung makan aja sudah. Gak tahu kurang garam kurang apanya tuh di belakang aja sudah di dapur. Kita ini langsung enaknya aja. Padahal bismillah ini mempunyai keistimewaan yang hebat luar biasa. Bahkan dulu ya, Bahari itu ada seorang ulama di Jawa itu. Amalannya itu tidak ada yang menonjol kecuali bismillah aja yang menonjol itu. Suatu ketika datang tamu dari Bandung, Bu. Dari Bandung datang tamu itu. Minta didoain untuk ibunya. Karena ibunya lagi sakit, sudah parah lama gitu. Ada terdengar di kami itu ada ulama yang luar biasa karomahnya. Lalu datanglah ke situ. Sudah pas datang ke situ, mama minta doa lah untuk ibuku. Ibuku sudah lama sakit katanya. Oh, bawa air enggak? Bawa nih, coba sini. Begitu airnya dibuka, tutupnya, langsung dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup saja. Nih katanya. Ini air cuman bismillah aja. Dibawalah dari pondok itu keluar dia. Maklum dari jalan ke pondok itu dulu itu pakai sawah aja ya. Itu pakai tanah sawah aja jalannya itu. Kalau sekarang ada jalan raya kalau sekarang. Apa begitu di tengah perjalanan, di tengah sawah itu dia berpikir, ini aku nih jauh-jauh ke sini cuman dapat bismillah doang. Kalau cuman bismillah di Bandung aja banyak bismillah. Dibuang aja nih air. Dibuang di tengah sawah. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu air dibuang di tengah sawah, ikannya, belutnya,
Apa makhluk-makhluk Allah yang ada di sawah itu berkumpul semuaan. Nyantrolin itu air. Kan hebatnya. Dia berpikir ini air. Berarti bukan sembarangan air ini. Sampai pada akhirnya dia sadar bahwa ini air tidak boleh, harusnya seperti ini kan. Dia balik lagi ke pondok. Minta maaf, minta ampun sekaligus menceritakan tentang apa yang terjadi barusan. Kata mama, kenapa engkau itu tidak percayakah dengan kemuliaan bismillah? Coba. Kan ini yang jadi patokan itu keyakinan kita sebetulnya. Keyakinan kita yang harusnya mendarah daging dalam tubuh kita, bismillahirrahmanirrahim. Coba lihatin seorang ulama cuman baca bismillah saja, sampai makhluk Allah pun pengen menghisap itu air yang dibismillahi oleh ulama. Ini disebutnya karomah ya. Karomah. Oh tidak percaya karomah. Man kadzaba bi karomatin lam yanalha. Orang yang tidak percaya dengan adanya kemuliaan, lam yanalha, selamanya tidak akan mendapatkan karomah. Tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya bismillah itu punya keistimewaan. Percaya, insya Allah dapat. Kalau nggak percaya, mau bagaimana dapat karomah? Nggak percaya bismillah ada karomahnya. Dia balik lagi ke situ, minta ampun, minta maaf bahwa telah terjadi kesalahpahaman, bahwa dia pikir bismillah itu cuma begitu aja gitu. Padahal keistimewaannya luar biasa. Sampai pada akhirnya pulang dah. Begitu sudah lama 2 minggu, 2 pekan balik lagi ke pondok. Karena memang sudah janji mau balik lagi. Apa yang dia inginkan? Pengen ijazahin bismillah. Pengen dikasih ijazahan bismillah. Begitu ditanya, mama mohon maaf kalau seandainya saya harus berwirid dengan bismillah, berapa yang harus saya wiridkan? Kata mama enggak banyak. Mama itu kalau seandainya sudah berwirid bismillah, itu di dalam 1 hari 1 malam itu, setelah selesai 5 waktu, itu dibaca 12.000 kali. 12.000 kali. Setiap 1 waktu. Kali sehari 5, berarti 12.000 kali 5, 60. Berarti 60.000. 1 hari 60.000 bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia. 60.000 dalam sehari. Berapa lama mama ini mengamalkan ini? Kalau enggak salah dari mulai diijazahkan dulu sampai saat ini, itu mama sudah baca 35 tahun. Coba. Baca bismillah dalam sehari ukuran yang banyak seperti itu sudah berjangka 35 tahun. Maka pantas ketika saat itu cuman bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Bismillahnya. Lah kalau kita yang bismillah. Ada orang kesurupan baca bismillah, malah diam-diam aja. Malah bukan bismillah doang, bacain ayat kursi malah ngikut deh. Ngikutin baca ayat kursi itu setannya. Apakah tidak sama kah bismillah beliau dengan kita? Sama sebetulnya. Tapi kenapa bismillah yang sana cuma 1 kali sedangkan kita beberapa kali? Kok biasa-biasa saja? Karena yang jadi dasarnya itu kebiasaan kitanya kadang-kadang. Kita tidak yakin dengan apa yang kita baca. Padahal bismillah pun kalau seandainya kita yakin bisa jadi doa sebetulnya. Bisa jadi doa. Loh bukankah Nabi menganjurkan ketika kita mau makan bismillahirrahmanirrahim baru doa kan? Ketika kita tertinggal bismillah di awal, datangkan di tengah. Tertinggal di tengah, datangkan setelah selesai. Tertinggal setelah selesai, nambah lagi bismillah lagi. Gitu. Saking pentingnya itu bismillah. Sampai-sampai diberikan kedudukan kemuliaan ketika orang sering baca bismillah. Maka tidak heran kalaupun ibu misalkan nanti sering aja bismillah, dikit-dikit bismillah, nanti kemuliaan dapat tuh. Dapat bismillah. Bukankah dalam hikayat ada seorang ibu yang mempunyai suaminya, istrinya soleha, tapi suaminya kurang ajar. Maaf. Tapi ini kurang ajarnya suami ini bukan apa-apa. Lantaran jengkel dengan istrinya, dikit-dikit bismillah. Coba. Ada yang macam begitu kira-kira suaminya. Jengkel gara-gara bismillah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh dirinya, bismillah aja terus. Apalagi kalau mau makan, mau minum, mau nyapu, ya, bismillah aja terus. Sampai suaminya jengkel gara-gara itu. Kata suaminya, aku nih jengkel dengan dia itu. Dengar bismillah melulu adanya. Ah sudahlah, aku sudah selesaikan aja sudah. Mau diceraikan. Tapi nggak ada jalan. Kata istrinya begini aja dah. Nak sini, aku ini mau keluar kota. Gak lama lah paling 3 hari, 4 hari.
nih pegang duit. Pegang duit nih, duitnya banyak. Taruh. Kata dia, pegang baik-baik nih duit. Kalau seandainya ini duit hilang, taruhannya kamu akan saya cerai. Apa dia katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil itu duit, bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa itu duit ke kamar, bismillahirrahmanirrahim. Dia bukain kunci lemarinya, bismillah. Dia taruh itu duit di dalam lemari, bismillah. Dia tutup lemarinya, bismillah. Dia kunci lemarinya, bismillah. Lalu dia taruh kuncinya pun, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu bismillah aja terus. Sampai pada akhirnya di suami sudah pergi. Begitu sudah 1 hari, suaminya datang ke situ tanpa sepengetahuan istrinya, malam-malam. Dia masuk ke dalam rumah, lalu diambillah duit tadi. Dengan harapan nanti ketika datang, istrinya akan dituduh duitnya hilang. Pergi dia bawa duit. Begitu sudah 2 hari, ke 3 harinya dia datang. Begitu datang ke rumah, bukan yang ditanya ini, nah gimana kabarnya selama ini, bagaimana keadaanmu, bagaimana? Ninda, yang ditanyain, mana duit lo? Mana duit kemarin gitu? Ada, bawa sini. Bawa, taruh kuncinya, bismillah. Dibuka lagi itu kuncinya, bismillah. Dibuka lemari, bismillah. Diambil duitnya, bismillah. Lalu dihadapkan seorang suaminya, nih duitmu, bismillahirrahmanirrahim. Bengong dia. Bengong dia. Kenapa? Bukankah duit tadi diambil sama suaminya? Tapi kenapa masih ada di dalam lemari? Inilah kehebatan bismillah. Sampai-sampai suaminya langsung berlinang air mata, minta maaf, minta ampun dengan istrinya. Lantaran apa yang terjadi, ternyata sudah di depan mata, karomah bismillah keluar dari istrinya. Padahal jelas-jelas duitnya diambil sama dia. Bahkan kata dia, duitnya pun masih ada di belakang. Jadi begitu diambil, duitnya ada 2. Coba, jadi bertambah nih duit. Padahal tadinya cuma 100 ribu, kok begitu sini jadi 700. Lantaran karena bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bismillah pun bisa meluluhkan nafsu seorang suami. Luar biasa. Makanya kalau marah-marah melulu suami, bismillahirrahmanirrahim. Begitu, marah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kau kenapa bismillah? Kata Ustaz Ahmad. Bismillah, yakinkan gitu. Bahkan bismillah ini bukan hanya akan diberikan keistimewaan kan. Bismillah ini pun bisa jadi kiparat dosa loh. Bismillah itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehari semalam itu 24 jam? Dari 24 jam itu taruhlah kita ini dalam sehari semalam diwajibkan untuk beribadah 5 waktu. Cuman taruh 5 jam. Berarti sisanya berapa? Ah? Halo. Suruh ngitung gitu aja. 24 kurangi 5, 19. Ibu pernah ngitung huruf bismillah berapa? Gak pernah ya, jujur sekali Ibu. Huruf bismillah tiap hari kita baca, tapi enggak tahu bismillah hurufnya berapa. Mau kasih tahu saya? Huruf bismillah itu jumlahannya 19. Huruf bismillah jumlahan 19. Sehari semalam kita ini diwajibkan oleh Allah cuman 5 waktu. 19 belamnya itu kemana? Kalau seandainya kita ini tidak berbakti ke Allah, tidak dipakai ibadah, bahkan di dalamnya banyak kita ini melakukan perbuatan salah, maka ternyata 19 jam ini bisa dikiparati dengan bismillahirrahmanirrahim. Coba, kesalahan yang sering kita lakukan, yang tidak sadar mungkin kita lakukan, ternyata bismillah jadi kiparat. Jadi sekali kita baca bismillah, hancur dosa tuh. Baca bismillah aja tuh. Cuman baca bismillah aja. Bahkan ketika orang baca bismillah itu disebutkan dalam satu hadis, orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim diberikan oleh Allah 1 kali bismillah 400 kebaikan. 1 kali bismillah. Kenapa bisa banyak begitu? Lantaran hurufnya pun 19. Satu huruf kan dibalas berapa? 10 kan? Luar biasa bismillah itu. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang yang sering menjadikan bismillah ini senjata, maka di dalamnya akan terdapat kemuliaan, karomah itu. Pantas karena memang bismillah punya keistimewaan tersendiri. Bahkan lihat asma Allah, kita tahu kan yang namanya nama-nama Allah itu jumlahnya berapa? 99. Sikeng-sikeng.
99 ini nama-nama Allah. Dari sekian banyak nama-nama Allah itu ternyata kuncinya di mana? Bismillah. Kenapa jadi bismillah ini jadi kunci daripada asma-asma Allah? Karena di dalam huruf bismillah ini semua sudah mewakili asma Allah yang 99 tadi. Dalam bismillah kan ada huruf ba. Di dalam nama Allah kan ada yang namanya Baqin, Barun, kebaikan. Ada Baqin yang abadi. Dalam bismillah ada huruf yang namanya Sin. Sin itu berarti Sami'un, dat yang maha mendengar. Ada dalam bismillah itu Mim. Mim itu artinya mulkun. Ada dalam bismillah itu Alif, artinya Allah. Ada dalam bismillah itu Lam, artinya Latifun. Ada dalam bismillah itu yang dengan Nun, berarti Nurun, An-Nur. Ada dalam bismillah itu Ha, Hadiyun, Al-Hadi. Itu kan nama-nama Allah semua. Maka tidak heran kalau seandainya ada orang yang membaca bismillah, semuanya terbuka. Rezekinya terbuka, kemuliaannya terbuka, ilmunya terbuka, bahkan kekuasaannya pun bisa dibuka oleh Allah. Kenapa? Lantaran semua asma Allah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kemuliaan yang jarang sekali mungkin kita berpikir ke situ. Makanya bukan kita menafikan amalan yang lain ya, bukan menafikan yang lain. Yang lain pun silahkan, tapi tidak kalah pentingnya bismillah pun harus kita pakai. Kalau kita kan cari doa biasanya yang aneh-aneh pengennya ya. Itu cari doa tuh yang aneh-aneh, sampai-sampai di rumah tuh banyak buku doa. Sampai ke ustadz itu, Pak Ustadz mana yang harus saya baca? Kenapa? Nih bukunya banyak Pak Ustadz. Sampai bingung dia. Padahal nggak mesti harus bingung-bingung. Doa itu walaupun sedikit saja, tapi kita ini terus menerus, maka disitulah akan terdapat kemuliaan. Bismillah, tiap hari kita baca, jadikan itu doa, maka pasti kemuliaan akan dapat dari bismillah. Ibu mau pakai baju, bismillah. Pakai kerudung, bismillah. Disidau, bismillah. Di lipstick, bismillah. Dipupur, bismillah. Begitu keluar tuh, celong. Itu kelihatan auranya. Kenapa? Loh ketika dipupurnya bismillah. Jangan kalah sama tukang rias. Gitu. Tukang rias itu kan biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mantra-mantra. Tunjuk curug si pangirut si kekat si maya deket jauh kairut kurut dan tak purut nanti purat. Pakai bahasa Jawa begitu. Mereka berkeyakinan bahwa itu akan berdampak pada auranya seorang pengantin kan. Kelihatannya cakep lain gitu kan. Kalau seandainya sudah dipupuri sama dia. Padahal memang sudah cakep orangnya. Tapi karena punya keyakinan yang lebih, kadang-kadang diberikan oleh Allah itu. Maka kita pun juga begitu. Kalau seandainya kita berkeyakinan bahwa asma Allah itu lebih tinggi dibandingkan asma-asma setan, maka seharusnya bismillah ini lebih dominan kita baca daripada yang lain. Itu bismillah aja gitu. Mau keluar tadi, mau pakai motor bismillah enggak kira-kira? Hah? Yang jawabnya cuma 3 orang. Yang lainnya? Insya Allah ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam setiap gerak dalam kebaikan, jangan lupakan bismillah. Karena sejatinya bismillah akan membuka segala hal yang akan kita dapatkan. Insya Allah. Itu kemuliaan yang didapat. Ya, tidak terasa. Bahkan setan itu kabur. Setan kabur. Kalau seandainya kita baca bismillah. Bahkan disebutkan kalau orang yang baca bismillah kata Nabi, itu setan itu hancur sebagaimana hancurnya timah. Cuman kita tidak tahu yang hancurnya di mana gitu. Itu setan itu hancur. Lantaran ketika ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, dia tahu bahwa di situ ada asma Allah. Asma Allah ketika dibaca, setan kabur. Ketika tidak ada asma Allah dalam dirinya, maka setan dekat. Kan begitu. Setan itu akan terus mendekat jikalau kita ini tidak pernah menyelambangkan atau tidak menyebut-nyebut nama Allah. Itu dekat-dekat tuh. Tapi kalau seandainya kita sering baca-baca asma Allah, apalagi bismillah dalam setiap gerak kita baca, maka setan bagaimana mungkin akan dekat? Terus menjauh gitu. Terus menjauh. Ada yang saya, Pak Ustadz, mohon maaf saya ini ada begini-begini dalam diri saya itu terasa ada yang dangkot di sini itu Pak Ustadz.
Oh, kata saya itu bukan apa-apa, itu urat saraf katanya. Iya Pak Ustadz, enggak katanya, berat di sini tuh. Coba dah bismillah. Segala sesuatunya bismillah. Enggak lama dia laporan, Pak Ustadz alhamdulillah ya, kok terasa ringan gitu. Kenapa? Karena setan itu ikut-ikutan terus. Karena orang yang tidak pernah menyebut asma Allah, tentu setan pun senang. Karena orang-orang yang selalu didekatin setan itu ketika hatinya yang kosong. Maka ketika hatinya itu penuh dengan asma Allah, setan pun gak bakalan berani dekat. Makanya ibu kalau nggak mau kesurupan, ya bismillah banyak-banyak. Gitu. Ini dikit-dikit kesurupan, dikit-dikit kesurupan gitu. Kenapa ini? Itu karena tidak adanya koordinasi antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bismillah. Coba bismillah ya. Cukup sudah untuk menghantar ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, alhamdulillah itu tadi penjelasan mengenai keutamaan bismillah. Tadi sudah banyak dijelaskan bahwa ketika kalau kita tidak memakai bismillah kalau melakukan sesuatu maka berkurang berkahnya begitu Ustaz ya. Nah, Bunda silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ayo silakan. Ada, oke. Mic-nya Bunda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Pak Ustadz, Iya. kita setiap malam kan tidur, katanya kita